Halo, nama aku Wiswa dan sekarang pukul 23.46 23.46 23.46. Jadi entah kenapa di jam segini aku tiba-tiba kepikiran something big, suatu hal yang besar. Bukan besar sih, tapi besar bagi diriku. Jadi sekarang tanggal 20 Desember 2024 dan aku pengen memulai suatu hal baru di kehidupanku, yakni pengen bercerita melalui sebuah video di kanal YouTube pribadiku. Obrolan ini tanpa skrip, aku susun tanpa skrip. Jadi aku pengen benar-benar bisa mengalir, mengobrol apapun yang ada di otakku, dan bisa sharing apapun yang aku miliki, pengalaman pribadi yang aku miliki. Semoga pengalaman pribadi yang aku miliki ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak video saya. Oke. Mungkin sedikit perkenalan. Jadi aku adalah aku Wiswa Gopala. Hobiku adalah yakni menjadi seorang fotografer jalanan, street photographer. Aku menekuni hobi ini udah lumayan lama ya, mungkin dari 2016 dengan kamera awalku itu Canon 600D. Dan sekarang semakin berkembang. Sekarang kamera terakhir yang aku miliki yakni Sony A7C Mark II, dan aku merecord dengan kamera itu. Jadi aku merecord dengan kamera Sony A7C Mark II di ini, dan ini kamera legendku yang aku beli 2018 sampai sekarang 6 tahun, dan ini kamera ini yang mengantarkanku sampai sekarang, yang ibaratnya gongnya di kamera ini yakni Sony A7 Mark II. Ya, jadi aku pengen ngobrol terkait dengan pengalamanku. Mungkin ya aku mengawali obrolan pertamaku ini, yakni terkait dengan obrolanku di dunia fotografi. Ya, mohon maaf kalau misalkan pengambilannya belum sebagus yang lain, tapi aku akan mencoba memulainya dari sekarang, karena menurutku kalau kita tidak pernah memulai, kita akan tidak pernah mengetahui atau kita tidak akan pernah belajar bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Kita nggak tahu standar kita kalau kita tidak pernah berani untuk memulai. Jadi beranilah pertama untuk memulai. Nah, itu yang aku pegang prinsipnya, dan itu ingin aku mulai dari sekarang. Ya, jadi aku pengen sharing terkait dengan dunia fotografi dulu, karena ya aku berkembang di sana, dan fotografi jujur banyak memberikanku relasi, pengalaman pahit dan manis, tentunya berbagai macam prestasi, capaian, dan hal-hal menarik lainnya itu aku dapatkan di fotografi ini gitu loh. Jadi aku mengenal dunia fotografi itu di tahun 2016, itu di jenjang aku masih sekolah menengah pertama. Dari teman-teman mungkin bisa ngira-ngira ya umurku berapa. Jadi SMP 2016 akhir itu starting point-nya itu waktu aku dan keluarga itu berkunjung ke salah satu tempat wahana yang baru buka di kotaku, dan ada salah seorang keluarga yang memintaku untuk memfoto. Jadi memfoto mereka gitu, kayak Dek bisa minta tolong fotoin gitu, menggunakan handphonenya. Dan menurut ayahku, aku sangat effort untuk ngambilnya, dan kenapa enggak untuk ibaratnya serius di bidang fotografi gitu loh. Karena aku rasa waktu itu aku belum memiliki hobi sama sekali gitu loh. Jadi ketika orang-orang nanya, hobimu apa?
kurang tahu gitu loh. Dulu karena namaku Wiswa Gopala ya, Gopala tuh di daerahku tuh ada salah satu tarian namanya tari Gopala gitu. Itu sering dikonotasikan apa sih bisa nari ya, apa sih bisa gini, dan padahal enggak gitu. Pernah aku dulu les nari tapi sakit dan akhirnya nggak bisa dan nggak lanjut gitu ya. Kenapa nggak lanjut nanti aku ceritakan mungkin di video-video lainnya, tapi aku sekarang fokus bagaimana perkembanganku di dunia fotografi ini gitu. Jadi itu starting point-nya. Jadi ada dari apa namanya, dari 2016 itu akhirnya ayahku merekomendasikan untuk belajar ke salah seorang guru namanya Pak Agus. Itu guruku, Pak Agus Sastradi. Jadi konteks fotografi pertama yang aku pelajari yakni framing. Bagi beliau, karena di 2016 mungkin kamera udah mulai berkembang ya, kamera modern digital udah mulai berkembang. Jadi ya kita untuk belajarin segitiga exposure ya di ISO, shutter speed, aperture itu yang ibaratnya dasar banget di dunia fotografi, itu udah bisa dibantu dengan kamera digital yang kita miliki gitu loh. Itu udah sangat canggih kan. Autonya waktu itu saya pakai Canon 600D, dan dia nyaranin belajar dulu framing, gimana belajar namanya framing itu kita berikan objek itu biar benar-benar center dan ibaratnya simetris gitu, kanan kirinya. Itu sih pelajaran pertamaku terkait dengan fotografi. Baru nanti belajar ke itu apa namanya rule of third. Nah itu apa namanya framing selanjutnya aku pelajari gitu. Tapi pertama diajarin bagaimana ngabadikan gambar itu agar benar-benar komposisinya simetris tengah-tengah. Karena tengah-tengah, terus misalkan kita motret pantai ya setidaknya pantai itu harus benar-benar lurus gitu loh garis pantainya. Itu sih pelajaran pertama yang aku dapatkan di dunia fotografi ya. Selanjutnya berkembang untuk ngambil namanya segitiga exposure gitu. Segitiga exposure yakni ISO, shutter speed, dan aperture. Pak Agus itu menjelaskan sedemikian rupa, cuman seiring perkembangan aku di dunia fotografi, aku mulai memahami ada cara sederhana untuk kita memahami segitiga exposure. Itu menurutku cara paling sederhana dan paling mudah untuk kita memahami itu, yakni menganalogikan kamera menjadi sebuah jendela. Jadi shutter speed itu adalah lama dan cepatnya kita membuka dan menutup jendela. Jadi bayangkan kameranya adalah sebuah jendela gitu, dan kita ada di dalamnya, dan kita di dalamnya selayaknya kita sebuah sensor kamera itu. Ini kamera modern ya, karena aku belajarnya di kamera modern. Jadi ketika kita pakai shutter speed 1 per sekian, berarti kurang dari 1 detik gitu loh. Kita buka jendela itu sangat bentar gitu, udah ketutup gitu loh. Jadi cahaya yang masuk yang diterima sensor itu sangat sedikit. Itu shutter speed ya. Jadi lama dan cepatnya kita membuka jendela itu gitu. Itu pertama. Terus aperture adalah besar dan kecilnya kita membuka jendela itu gitu loh. Misalkan kita gunakan aperture 1,4, 1,8, ya udah kita mungkin menggunakan aperture yang besar, bukaan besar gitu loh. Jadi semakin kecil angka aperture itu ya semakin besar bukaannya. Itu pelajarannya. Terus ISO, walaupun kita membukanya lebar 1,4 lama, tapi ISO adalah sensitivitas sensor itu, sensitivitas kita di dalam, karena analogi kita adalah sensor, sensitivitas kita di dalam jendela itu. Jadi walaupun itu dibuka lama dengan bukaan yang besar, tapi kita menggunakan kacamata hitam ya tetap akan terlihat lebih gelap gitu sih. Konteks sederhana untuk mempelajari segitiga exposure, ini menganalogikan kamera adalah sebuah jendela. Jadi itu sih hal yang saya pahami, akhirnya saya bisa lebih khatam lah konteksnya untuk mempelajari segitiga exposure di 2016 ya. Nah,
dari starting point itu sampai sekarang baru 24, banyak banget pengalaman dan relasi yang saya dapatkan dari dunia fotografi. Mulai mendapatkan beberapa juara-juara tingkat regional, tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, akhirnya di provinsi, akhirnya berkembang sampai nasional, dan sekarang bisa menjuarai lomba-lomba tingkat internasional. Kamera yang aku gunakan untuk dokumentasi ini, video ini, aku dapatkan dari prestasi aku, capaian aku sendiri gitu di dunia fotografi. Jadi ayah memberikan ibaratnya bekal ibaratnya satu kamera Canon itu, dan akhirnya bisa berkembang sampai di titik sekarang Sony ini ya, karena keinginanku untuk terus berupaya, ambisiku ya lebih tepatnya gitu. Jadi itu seiring berkembangannya waktu, 2018 aku dipercaya untuk menjadi ketua ekstra karena beberapa prestasi yang aku miliki juga. Aku dipercaya untuk bisa membantu adik-adik tingkatku untuk menjadi ketua ekstra, namanya CIPS, namanya ekstrakurikuler CIPS, jadi sinematografi dan fotografi. Terus akhirnya aku di kuliah juga aku ada suatu pelajaran penting yang di kuliah aku dapatkan. Jadi kalau misalkan waktu itu aku masuk ke salah satu jurusan yang ada nggak salah sebenarnya. Jadi kayak ketika kita ahli di suatu bidang dan kita ingin menekuni di bidang itu nggak salah. Tapi yang aku pahami waktu itu adalah, jadi aku nggak jurusan, bukan di DKV kata orang-orang misalkan isi fotografi, bukan, tapi di jurusan yang ibaratnya jauh dari konteks fotografi. Tapi itu yang aku ikuti, dan ada satu poin yang aku miliki, yakni ketika kita memiliki suatu kelebihan yang out of the box gitu di antara teman-teman rekan-rekan yang sekolah dengan kita ya, analoginya kita akan lebih terlihat, ibaratnya kita ikan mas di antara ikan-ikan nila lah, jadi lebih kelihatan. Itu yang aku miliki. Jadi aku sebenarnya di bidangku nggak pintar-pintar banget, banyak temanku yang wow lah, best of the best di bidangku, tapi di dosen-dosenku ya aku dilihat karena aku memiliki suatu kelebihan, yakni di dunia fotografi dan videografi ini. Aku memiliki kelebihan ya, walaupun nggak hebat-hebat banget, tapi setidaknya aku more dari teman-temanku gitu. Itu sih yang aku rasa, oh ternyata ini loh, bagaimana kita mengembangkan yang kita miliki itu nggak harus di kolamnya. Jadi gitu. Itu yang saya dapatkan, dan karena saya memiliki kelebihan itu, saya akhirnya dekat dengan dosen, dipercaya menjadi asisten penelitian, asisten departemen, bahkan saya jujur kampus saya itu sangat fair ya, sangat proaktif ya, sangat baik lah ibaratnya. Saya memiliki, walaupun saya prestasinya di luar lingkup pendidikan saya yang saya ambil, itu sangat diapresiasi, dan akhirnya ada dana prestasi yang saya dapatkan. Jadi saya juara-juara nasional itu saya kumpulkan, saya daftarkan, saya laporkan ke pihak kampus, dan kampus itu memberikan reward, dan lumayan 2 digit angkanya. Saya bisa beli laptop yang lumayan 20-an juta. Ini juga beberapa komputer, ini perintilannya saya bisa beli, kamera, lensa profesional saya miliki, itu karena ya job freelance sampingan, dan juga ya karena apresiasi dari kampus ini, dana reward yang 2 digit lumayan. Nah, mungkin untuk lebih rincinya nanti akan saya ceritakan lebih lanjut di kesempatan lainnya. Ya mohon maaf kalau misalkan ngobrolnya itu nggak tertata, jadi saya ingin berupaya untuk kedepannya terus berupaya untuk bisa lebih baik lagi, semoga, karena saya rasa kita di dunia ini harus bisa berbagi, bisa lebih baik lagi, bisa terus berkembang ke hal-hal yang positif. Nah, ini yang saya ingin rasakan gitu loh. Jadi saya memiliki kemampuan di bidang fotografi, ada alat-alat yang mendukung itu. Saya ingin membuat konten dari sekarang sampai 2002, dari sekarang dan selanjutnya, ingin berbagi banyak hal terkait dengan kehidupan saya, terkait dengan misalkan saya nanti hunting fotografi di jalan, atau misalkan terkait dengan pekerjaan saya nantinya, terkait dengan hobi saya dan dunia saya dan sebagainya. Saya ingin banyak
sharing lah di sini gitu. Mungkin sekian ya obrolan awal ini. Mohon maaf kalau misalkan sedikit kurang tertata ya, jadi kesana kesini ya, sedikit pengenalan saya di dunia fotografi. Mungkin nanti lebih rinci tahun per tahun atau bagaimana perkembangannya, nanti saya akan buat list obrolannya, list apa yang harus saya ginikan gitu. Mungkin sekarang saya pengen setidaknya mengisi waktu jam segini ya, kurang lebih sekarang tepat jam tanggal 21 sekarang, jadi jam 00:02 jam ini. Ibaratnya mungkin sekarang saatnya poin saya untuk buat di videografi ya. Semoga bisa diterima dengan rekan-rekan siapapun di sana yang menonton video ini, video saya. Semoga saya bisa lebih konsisten ya. Mungkin saya nanti cerita bagaimana saya menjual foto saya di Shutterstock ya, lumayan sih laku. Saya bisa ikut-ikut lomba dan punya uang penghasilan dari lomba, dari freelance fotografi, dari reward prestasi kampus yang lumayan, hampir lebih dari 100 juta lah saya dapat dari dunia fotografi ini. Dan yang saya paling lihat bukan kuantitas uangnya, tapi yang saya lihat adalah bagaimana saya di usia muda tuh paling penting relasi. Jadi saya punya relasi, saya kenal sama anggota dewan, saya kenal sama orang-orang hebat, itu ya karena fotografi ini. Jadi mungkin sekian ya obrolan saya kali ini, semoga bisa diterima. Mohon maaf apabila ada kesalahan pembicaraan mungkin yang kurang berkenan. Saya akan terus ibaratnya memperbaiki diri, semoga tetap bisa konsisten untuk mulai berkarya dari sekarang. Terima kasih. Mungkin mohon maaf saya belum mengawali dengan ibaratnya ucapan salam. Sekarang saya ingin menutup dengan salam. Jadi Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mohon maaf. Terima kasih.